Sebelum tidur, kalau anak sekolah dapat tugasnya nak? Nah, belajar. Nah, jadi nanti malam kita belajar ya, sebelum tidur. Pelajaran buka buku, apa yang akan dipelajari besok hari. Nah, sekarang hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, apa itu anak yatim? Ada yang tahu anak yatim itu apa? Siapa? Nah, apa saya? Nah, ditinggal orang tuanya, apa lagi? Nah, perhatikan ibu, tidak ada yang bicara dah. Kata yatim itu berasal dari kata yutmun. Artinya apa sayang? Kesendirian. Nah, artinya kesendirian. Nah, sementara secara istilahnya artinya yaitu anak yang ditinggalkan ayahnya sejak kecil hingga balik. Nah, seorang anak dikatakan yatim apabila ditinggal ayahnya ketika umur
Tahu? Nah, baginda Rasulullah itu termasuk anak yatim? Ya, kenapa? Nah, karena ditinggalkan oleh ayahnya, betul, bagus. Apa lagi? Ditinggalkan ayahnya di saat beliau masih di dalam kandungan. Pintar, di dalam kandungan ibunya. Nah, ini yang ibu katakan tadi. Orang yang ditinggal ayahnya ketika umur 15 tahun ke atas sudah tidak disebut dengan anak yatim karena dinilai sudah dapat berpikir dewasa dan mencari cara untuk bertahan diri. Nah, jadi anak umur 15 tahun ke bawah itu yatim atau tidak sayang kalau ditinggalkan oleh ayahnya? Iya atau tidak? Nah, ya. Anak yang sudah berumur 15 tahun ke atas ditinggalkan oleh ayahnya, bisa dikatakan yatim? Nah, karena apa? Karena sudah bisa berpikir. Pintar, karena sudah Bisa mencari cara untuk hidup. bisa mencari cara untuk hidup. Sampai di sini anak ibu paham apa itu anak yatim? Paham semua? Tidak semua yang menjawab anak ibu paham? Tidak paham? Nah, apa anak yatim sayang? Apa? Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia berumur di bawah 15 tahun atau belum balik. Dah. Sampai di sini anak ibu paham? Nah, untuk selanjutnya teks hadisnya lagi. Nah, tadi kan kita belajar hadis tentang menyayangi anak yatim.
Samo. Saya kata Rasulullah dan orang yang memelihara anak yatim. Nah, itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan
surga itu dekat. Nah, kalau kita isyaratkan atau ibaratkan dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Nah, coba nanti Ibu hafal dulu. Artinya, nah, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Nah, yang mengisyaratkan di sini. Nah, itu bisa saya pikir tujuh ya kan? Nah, baca lagi intinya sama-sama saya biar kita paham. Nah, lagi apa? Bersabda Rasulullah SAW, saya dan orang yang melihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta memperdekat keduanya. Nah, jadi pembelajaran hari ko mengenai hadis menyayangi anak yatim. Tadi kita pelajari anak yatim. Ini hadisnya kemukakan dan artinya. Nah, itu dulu anak ibu harus pahami. Minggu besok baru masuk kepada isi kandungannya. Apa itu maksudnya dari hadis menyayangi anak yatim itu? Apa makna yang terkandung di dalam hadis itu? Besok pelajari ya. Soalnya anak ibu harus hafal dulu tentang hadisnya. Kalau nggak hafal hadisnya bisa memahami kandungannya? Tidak. Nah, lah hafal hadisnya tadi? Lah hafal hadisnya? Nah, baca artinya baca saya. Dari Salim Sabda berkata, bersabda Rasulullah SAW, saya dan orang yang melihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta melindungi keduanya. Nah, tahu maksudnya tadi kan? Nah, secara garis besarnya itu sampaikan tadi. Nah, bahwasannya orang yang memelihara anak yatim itu di mana ditempatkan? Di surga. Allah dengan siapa bertemu? Rasulullah. Nah, dengan Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kedekatannya tadi? Seperti seperti jari tengah dan jari telunjuk. Sampai sini anak ibu paham? Nah, siapa yang diriwayatkan hadisnya tadi saya? Hadisnya Bukhari. Kita hadis riwayat Bukhari. Nah, Terima kasih. ada paham? Nah, jadi ini pembelajaran kita hari ini. Anak ibu telah paham kan? Ini anak ibu bagi dua kelompok. Kalau Yola paham ibu cari ya tuh. Saya paham saya enggak. Ada tahu kamu sih kasih tulisan. Enggak usah baca. Ya, kursi teh. Oh, saya lain. Oh, kursi. Nah, oh, satu kelompok ya. Ayo. Oh, kursi saya. Nah, nah, pas ya, benar-benar dua kelompok ya. Nah, awak gak suka kursinya. Tak usah bawa kursi, bawa meja. Tak usah bawa meja, bawa kursi. Bawa kita. Nah,
tentang menyayangi anak yatim. Hadisnya bisa Anda lihat dalam buku tadi dan anak ibu sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasannya atau memerintahkan kepada kita kita diperintah untuk memelihara anak yatim. Tidak boleh dibeli anak yatim tersayang. Nah, jadi peliharalah anak yatim. Kalau anak ibu lebih rezekinya, nah, bagi anak yatim itu Bapak Halo bukan? Nah, itu Bapak Halo. Kalau Bapak Halo masuk surga,